tidak mau, tidak ada keinginan untuk baca Quran, seumur hidup tidak pernah baca Quran, maka nanti jangankan menjawab pertanyaan malaikat di alam barzakh, mengartikan kalimat pertanyaannya saja kita tidak mampu. Dangal-dangal gitu. Saya. Maka keharusan kita belajar Quran. Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Sebaik-baik di antara kamu adalah orang kemudian yang membaca Quran, mengajarkan Quran, belajar Quran, dan mengamalkan Quran. Apa kita mesti ada referensi? Karena membaca Quran itu salah kita mengucapkan makhrijul huruf, maka akan beda maknanya. Ha tu ada tiga. Yaudah. Ha lalu itu. Satu, kho. Dua, ha. Tiga, ha. Coba tiga-tiga ini saya hormati, kalau kita lekatkan dalam satu baris ayat misalnya, akan beda maknanya. Makanya perlu belajar. Pertama, kho. Khalqus samawati wal ardh. Maknanya apa? Allah menciptakan langit dan bumi. Kho-nya kita ganti dengan hatipis. Khalqus samawati wal ardh. Maknanya apa? Allah mencukur langit dan bumi. Lain tidak? Beda. Khalqus samawati wal ardh. Khalqus sama, Allah menghancurkan langit dan bumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat mulia, pada malam hari ini tadi telah dilaksanakan peringatan Nuzulul Quran di Masjid Al-Jihad, Kelurahan Pekansabtu, Kota Bengkulu, dengan penceramah Al-Ustadz Hartawan MHI. Beliau ini termasuk ustadz yang juga sudah melanglang buana di Provinsi Bengkulu ini untuk mengisi tausiah-tausiah, ceramah-ceramah agama di berbagai acara. Oleh karena itu, pada kesempatan yang baik ini, karena ceramahnya pun cukup menarik dan berkualitas, maka kami bagikan dengan sahabat-sahabat mulia semuanya. Mudah-mudahan ceramah agama ini terutama dalam rangka memperingati Nuzulul Quran ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan jangan lupa dukung terus channel kita dengan cara subscribe, like, comment, and share. Selanjutnya, berikut ini kami tampilkan ceramah agama oleh Al-Ustadz Hartawan MHI yang didahului dengan pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang disampaikan oleh Qori, yaitu Bapak Asturi. Selamat menyaksikan. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا
لو رأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون سبحان الله عما يشركون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita doakan yang barusan jawab salam hutangnya cepat lunas. Kalau diguyur, tidak diguyur tidak juga lunas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi anzalal Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh.
Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Wa qala ta'ala fil kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Allazi 'allama bil kalam. 'allamal insana ma lam ya'lam. Bapak Ibu Saudara hadirin jamaah Isya wa Tarwih rahimakumullah. Seluruh takmir Masjid Al-Jihad yang saya cintai, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai detik ini Allah masih menitipkan ruh di dalam jasad kita. Artinya Allah masih kemudian memberikan kesempatan kepada kita untuk merubah diri kita agar lebih baik daripada hari ini. Adalah termasuk orang-orang yang merugi apabila kesempatan masih terbentang luas, badan masih sehat, lalu kemudian kesempatan itu dia sia-siakan saja di dalam kehidupannya. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sebagai uswatun hasanah, suri tauladan bagi kita semua yang telah mengajarkan kepada kita kebaikan melalui Islam, yang apabila kita berpegang teguh kepada apa yang telah beliau ajarkan, maka kita tidak akan tersesat untuk selamanya sampai kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu Saudara hadirin yang saya hormati, halo, hai Lita, ini Bapak Ibu Saudara saya hormati, bahwa syaitan itu sangat senang dengan majelis ilmu. Dan kita ini adalah majelis ilmu. Saking senangnya setan itu dengan majelis ilmu, Bapak Ibu Saudara yang saya hormati, maka setan itu lebih dahulu datang dibanding kita. Dan dia membawa dua benda. Pertama, setan itu membawa kerikil-kerikil kecil yang tajam-tajam. Dilihat oleh setan di mana bakal tempat duduk jamaah yang akan mendengarkan ceramah di majelis ilmu itu, maka disitulah ditaruh oleh setan kerikil-kerikil kecil yang tajam-tajam itu. Makanya Bapak Ibu saya hormati, biasanya kalau ustadz mulai ceramah, jamaah juga mulai gelisah. Kenapa dia gelisah? Karena terduduk kerikil tadi, kerikil setan tadi. Nampaknya yang gelisah nanti terduduk kerikil setan gitu. Gemisah, sakit galau rasanya. Yang kedua yang dibawa oleh setan adalah debu. Ketika ustadz mulai ceramah, debu mulai dihamburkan di hadapan jamaah, masuklah debu ke dalam mata jadi berat. Ya. Itulah makanya Bapak yang saya hormati, jamaah tuh kalau dengarkan ceramah pilih tempat-tempat pinggir dinding. Ngapo supaya lemak nyender. Ini Bapak Ibu Saudara yang saya hormati. Dulu ada jamaah yang khusyuk sekali mendengarkan ceramah ustadz. Saking khusyuknya dia dengarkan ceramah ustadz, sampai kemudian di kepalanya dipangku dengan tangannya begini. Lalu kemudian dia teruskan nangis dia, bercucuran air mata. Setelah dilihat teman sebelah, bukan air mata yang jatuh tapi air liur. Ini yang bahaya. Jadi mudah-mudahan tidak terkena keduanya. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu Saudara hadirin yang saya hormati, malam ini kita memperingati sebuah peristiwa. Setiap di tanggal 17 Ramadan, maka kita umat muslim ini memperingati peristiwa nuzulul Quran.
Selalu kita peringati ini, tidak lain tujuannya adalah untuk memotivasi kita agar lebih cinta kepada Quran, agar lebih dekat kepada Quran, agar menggalakkan membaca Quran. Ini Bapak Ibu Saudara hadirin yang saya hormati, karena Al-Quran ini adalah merupakan kitab suci kita orang Muslim. Bapak Ibu Saudara-saudara, sebagaimana kita tahu bahwa setiap agama mempunyai kitab sucinya masing-masing. Orang Kristen kitab sucinya Injil, orang Yahudi kitab sucinya Taurat, orang Hindu kitab sucinya Weda, orang Buddha kitab sucinya Tripitaka. Dan kita orang Islam ini Bapak Ibu Saudara yang saya hormati, Allah beri kitab suci namanya Al-Quranul Karim. Ada pertanyaan, kenapa kemudian Al-Quran itu dianggap suci oleh orang Islam? Kenapa Al-Quran itu kita akui menjadi kitab suci kita? Ketika kita ditanya, nih do baca, kita jawab, entah nih do beruan aku, pukul suci. Jadi nenek moyang kami dulu pokoknya lah suci lah. Bapak Ibu Saudara yang saya hormati, sekurang-kurangnya 3 alasan kita mengapa kita menganggap Al-Quran itu adalah kitab suci kita. Yang pertama, karena Al-Quran jauh dari intervensi manusia. Al-Quran itu bukan buatan orang, seperti yang dituduhkan Abu Jahal dan Abu Lahab bahwa Al-Quran itu adalah karangan Muhammad. Nggak usah percaya sama Quran, itu karangan Muhammad saja itu. Bahkan Bapak Ibu Saudara yang saya hormati, Al-Quran sendiri menantang untuk membuat semacamnya karena Al-Quran itu benar-benar bukan buatan Muhammad dan bukan buatan manusia. Apa kata Quran? Kalau kalian tidak percaya kepada kitab yang aku turunkan kepada hambaku Muhammad, maka buatlah satu surah saya semacam Quran. Kalau kau tak mampu sendiri, maka kau ajak teman-temanmu, ditantang oleh Quran. Dan sampai hari ini Bapak Ibu Saudara hadirin yang saya hormati, tidak ada satu orang pun yang pacak membuat semacam Quran itu. Ini sudah baca. Satu orang pun sampai hari ini Al-Quran tidak bisa yang membuat seperti Quran. Apa dulu Ustaz tidak pernah ada yang coba bikin Quran itu? Lado, lah banyak. Bahkan dulu Bapak Ibu Saudara yang saya hormati, orang-orang Arab itu kaya dengan pujangga. Setiap akhir bulan mereka itu lomba puisi-puisi indah, menulis syair-syair indah. Barang siapa yang menang, maka syair-syair itu ditempel di dinding-dinding Ka'bah. Ini kaya pujangga. Banyak yang coba bikin semacam Quran. Salah satunya namanya Musailamah Al-Kadzab. Musailamah ini Pak juara. Dia ini setiap lomba di pasar Ukas itu dia menjadi pemenang. Jadilah banyak nian syair-syair Musailamah Al-Kadzab itu yang ditempel di dinding-dinding Ka'bah. Lalu dia bikin. Coba kita dengar. Karena ini bukan buatan manusia, maka tak tertandingi. Buatan Musailamah Al-Kadzab ini nidu medal. Tidak ada artinya. Redaksi boleh, karena dia adalah penyair. Sajaknya kan kalau syair itu sajaknya kan AA atau BB. Coba dengar ayat buatan Musailamah Al-Kadzab. Al-fil gajah, wamal fil, tahukah kamu gajah itu apa? Wama adraka mal fil,
tahukah kamu gajah itu apa? Lahu khurtumun tawil. Gajah itu punya belalai panjang. Walau zail, gajah punya ekor. Inilah kekuatan Musailamah al-Kadzdzab yang ini diabadikan Bapak Ibu saya hormati sebagai perbandingan bahwa manusia tidak bisa bikin semacam Quran. Kenapa? Syairnya sudah mendekati memang indah saja betul, tapi isinya jauh panggang dari aku. Tidak dibuatkan ayat semacam Musailamah al-Kadzdzab saja cuma beruang gajah itu bertelingolibal, berbelalai panjang, berkuah, keruan. Jadi tidak ada maknanya Bapak Ibu Saudara hadirin yang saya hormati. Isi jauh panggang dari Allah. Maka ini alasan pertama bahwa kita mengatakan Al-Quran itu adalah kitab suci kita karena dia bukan jauh daripada definisi manusia. Kalau buatan yang membaca kalau kita dibuat, betul tidak? Dan apa kata Allah? Aku yang turunkan dan aku yang jaga sampai hari ini Al-Quran itu tidak ada revisi. Tidak ada Al-Quran perjanjian baru. Nah, masih itulah alasan kedua kenapa kita meyakini bahwa Al-Quran itu adalah kitab suci kita Bapak Ibu Saudara yang saya hormati. Karena isi dalam kandungan Al-Quran itu kemudian selalu senantiasa sesuai dengan fitrah manusia. Tidak pernah bertentangan dengan fitrah manusia. Apa fitrah manusia itu Bapak yang saya hormati? Pertama, manusia itu butuh makan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Hai orang-orang yang beriman, ini perintah puasa. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa. Puasanya cuman siang hari saja. Karena Allah tahu batas kemampuan manusia itu, yang saya hormati, puasa cuman tangan sehari. Kalau ada kemudian kitab yang memerintahkan puasalah kamu siang hari, malam kelo puasa lagi sampai yaka pagi, mati. Puasa yang demikian ini kemudian merusak kesehatan kita. Dan Allah yang menciptakan manusia, Allah tahu betul batas kemampuan hambanya. Maka senantiasa selalu sesuai dengan fitrah manusia. Ini Quran. Yang kedua, fitrah manusia itu butuh menikah, butuh kawin. Allah katakan zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa. Sebagaimana dari dulu bahwa laki-laki itu selalu dihiasi dengan rasa sayang dan rasa cinta kepada perempuan. Begitupun sebaliknya perempuan memiliki rasa suka kepada laki-laki. Kalau demikian sudah suka sama suka antara satu dengan yang lain, maka diatur dalam Quran kamu lewat pintu pernikahan. Karena Allah yang menciptakan, Allah tahu kebutuhan manusia. Kalau kemudian ada kitab yang memerintahkan untuk melarang menikah, maka kita ragukan kesuciannya. Kita ragukan kesuciannya kalau ada kitab melarang manusia untuk menikah. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan fitrah manusia. Ini Bapak Ibu Saudara hadirin yang saya hormati, alasan kedua kenapa kita meyakini bahwa Al-Quran adalah kitab suci kita, karena dia senantiasa sesuai dengan fitrah manusia. Dan alasan ketiga, kenapa kita yakin bahwa Al-Quran itu adalah kitab suci kita Bapak Ibu yang saya hormati, karena isi Quran itu antara satu dengan yang lain tidak saling bertentangan. Kalau pertama Al-Quran mengatakan Allah itu satu, maka sampai akhir Al-Quran berkata bahwa Allah itu satu. Kalau ada kemudian kitab yang mengatakan ayat yang ini mengatakan Tuhannya satu,
Ayat yang kedua mengatakan Tuhannya tiga. Ada bapaknya, ada emaknya. Maka Bapak Ibu saya hormati, kita ragukan kesuciannya sebab apa? Karena bertentangan antara satu dengan yang lain. Al-Quran suci, pertama dia mengatakan Allah itu satu, maka sampai akhir dia tetap mengatakan bahwa Allah itu satu. Nah Bapak Ibu Saudara hadirin yang saya hormati, jangan didukruan alasan ngapuk itu mengkitab sucikan Al-Quran itu. Inilah setidaknya tiga. Seterusnya Bapak Ibu Saudara hadirin yang saya hormati, apa keharusan kita terhadap Al-Quran ini? Al-Quran kitab suci kita sebagai petunjuk, hudalin nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Petunjuk bagi manusia dan pembeda antara hak dan yang batil. Lalu kemudian apa yang menjadi keharusan kita terhadap Al-Quran ini? Pertama, Bapak Ibu Saudara yang saya hormati, halo, oh lah berbagi kawan. Pertama, keharusan kita terhadap Al-Quran adalah menjadikan Al-Quran itu sebagai imam. Ini harus kita jadikan sebagai imam, karena dia petunjuk. Kalau kita sudah menjadikan Al-Quran itu menjadi imam, Bapak Ibu Saudara hadirin yang saya hormati, maka luruslah perjalanan kita hidup di atas dunia ini, bertemu kita dengan kebahagiaan dunia sampai dengan kebahagiaan akhirat. Tetapi apabila Al-Quran sudah kita jadikan makmum, Al-Quran itu hanya pajangan di rumah saja, hanya sekedar bacaan biasa saja, tidak kita jadikan imam dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara hadirin yang saya hormati, maka siaplah dengan kesesatan kita. Jadikan Al-Quran sebagai imam di dalam hidup dan kehidupan kita ini. Semua sudah diatur di dalam Quran. Bagaimana kita hidup di atas dunia ini, politik diatur oleh Al-Quran, ekonomi diatur oleh Quran, bagaimana hidup berumah tangga diatur di dalam Quran. Kalau kita mengimami Quran, maka sekali lagi bertemu kita dengan kebahagiaan dunia sampai dengan kebahagiaan akhirat. Itu Bapak Ibu Saudara hadirin yang saya hormati. Lalu selanjutnya, apa menjadi keharusan kita terhadap Quran? Ini yang terpenting. Yang paling penting adalah banyak-banyak membaca Al-Quranul Karim. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumil qiyamati syafi'an. Bacalah Quran, karena nanti di hari kiamat Al-Quran akan menjadi penolong bagi kita semua. Sebab apa Bapak Ibu Saudara yang saya hormati, nanti setelah kita meninggal dunia, kita mati, kita masuk ke alam barzah, kan ada proses pertanyaan malaikat di alam barzah tuh. Bahasa yang dipergunakan oleh malaikat menanyai kita di alam barzah adalah memakai bahasa Quran. Ini ingat ini. Kan ada pertanyaan malaikat di alam barzah, pertanyaan kubur. Bahasa yang dipergunakan oleh malaikat menanyai kita di alam barzah adalah memakai bahasa Quran. Barang siapa yang tidak pernah belajar Quran, tidak ada keinginan untuk baca Quran, seumur hidup tidak pernah baca Quran, maka nanti jangankan menjawab pertanyaan malaikat di alam barzah, mengartikan kalimat pertanyaannya saja kita tidak mampu. Dangal-dangal gitu Pak. Jangankan jawab pertanyaannya, mengerti kenyobain itu baca gitu. Kau pula kecek malaikat, cempung pala gitu di Bandung. Ini saya. Maka keharusan kita belajar Quran. Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Sebaik-baik di antara kamu adalah orang kemudian yang membaca Quran, mengajarkan Quran, belajar Quran, dan mengamalkan Quran. Ini sebaik di antara kita belajar Quran. Coba Bapak Ibu sekalian, di sini masih ada yang belum baca ngaji. Lah baca agak loh.
Alhamdulillah. Di tempat kami yang banyak belum pajak, mudah-mudahan di sini sama baik. Sayang Bapak Ibu Saudara hadirin yang saya hormati. Kenapa sayang? Berapa umur kita? Umur umatku ini kata baginda Rasulullah SAW berkisar 60 sampai 70 tahun saja. Kalau ada lebih bonus. Kalau ada kurang ketentuan. Itu ring umur kita Pak. Sekarang berapa umur kita? 67 Ustaz. Ya ini kelam lagi ya. Lah baca Quran belum Ustaz? Ya. Kebilo lagi. Kira-kira macam itu. Umur lah senja belum bisa baca Quran. Maksud saya bukan ngenyek macam itu Pak. Tapi kemudian termotivasilah kita untuk belajar Quran. Belajarlah Quran. Walaupun nanti kita cuma baca alif, ba, ta, sa, mati. Insya Allah kita dibariskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di barisan kanan. Kenapa? Karena ada keinginan untuk belajar Quran. Betul tidak? Insya Allah barisan kita barisan kanan. Ada keinginan untuk belajar Quran. Kalau memang tidak ada yang selero dikit pun, ini litak kita. Biarlah Ustaz, mati-matilah saya. Mati nih ya. Masuk neraka nih ya. Tidak ketemu dengan panis di jalan di surga. Kira-kira macam itu. Nah ini Bapak Ibu Saudara hadirin jamaah yang saya hormati. Itulah keharusan kita. Belajar Quran, mengajarkan Quran. Yang baca Quran, ajarkan Quran. Al-ilmi yuntafa'u bih. Yang bisa menyambungkan antara manusia yang hidup dengan manusia yang mati. Yang merupakan ilmu yang bermanfaat. Senantiasa mengalir pahalanya kita. Kalau baca ngaji, ilmu ngaji dibagi. Jangan pelit. Ada tak orang pelit di sini, Pak? Mana orangnya? Gak balik. Ngajinya tulah baca. Yang lain itu diajari. Pokoknya cek itulah. Kawan bertanya, siapa dong baca cek itulah. Banyak yang macam itu, Pak. Pelit terhadap ilmu. Tidak boleh. Ilmu itu selagi dipakai. Kita punya murid kita punya murid lagi punya murid lagi. Selagi ilmu itu yang pengetahuan awalnya dari kita, maka senantiasa ketika mereka baca Quran, pahalanya akan mengalir kepada kita. Pahalanya akan senantiasa mengalir. Walaupun kita sudah meninggal dunia, tetap mengalir pahalanya. Makanya inilah yang dikatakan Umar bin Khattab, bahwa kita itu meraih pahala mesti cerdas. Sekali kita melakukan, namun dia ibaratkan mata air yang senantiasa datang kepada kita. Cerdas. Caranya apa? Ajarkan Quran. Ajarkan Quran. Dan yang belum baca, belajar. Ada orang tak ngajar, manulah ketekawan murid ini datang-datang lagi. Ini perlu Pak, generasi kita Pak, anak-anak barangkali lah ada yang ngajari. Anak-anak remaja masih ada yang belum, ini perlu untuk pengurus masjid ini. Kalau panitia masjid bisa memfasilitasi itu, ini amal yang baik, amal jariah untuk kita. Yang tua-tua yang tak belajar dari alif, fasilitasi. Berikan ikro, panggilkan guru ngaji. Untuk apa kas masjid kita besar? Ini Pak, bapak-bapak masjid memfasilitasi guru ngaji. Setiap minggu 2 kali ngaji. Yang ibu-ibu belum baca nian dia keruan alif macam tiang listrik, datanglah ke sini. Tapi yang diajak tuh mesti ikut.
Ini Pak, sayang kita. Ada termasuk orang yang merugi apabila sampai umur sekarang ini belum kita pandai ngaji. Ngaji itu Pak perlu referensi. Baca Quran itu perlu referensi. Jangan merasa benar kita seorang baca Quran. Ini paling benar kita yang ngaji ngeng pakai mic bacaan salah galau. Di tempat kami itu banyak tuh Pak Ketua. Woi, pening pala saya dengarnya. Nggak pakai mic terus. Bacaan woi. Beserak bacaan. Kenapa? Ketika ditegur, woi itulah Ustaz, aku belajar gaji dulu. Nenek kami macam itulah. Ini dok berubah-ubah. Nenek gitu benar. Nenek gitu salah. Datang ke nenek gitu tuh masuk neraka pula. Ngajarkan sesuatu yang salah. Ini Bapak Ibu Saudara yang saya hormati, keharusan kita untuk belajar ngaji. Sebab apa? Kenapa kita mesti ada referensi? Karena membaca Quran itu salah kita mengucapkan makhrijul huruf, maka akan beda maknanya. Coba Pak, salah mengucapkan makhrijul huruf akan beda maknanya. Kita di dusun misalnya Pak, H itu ada 3. Yaudah, H kalau itu 1 kho, 2 H, 3 H. 3 H itu yang macam puntalan kain, yang besar macam ini. Itu H. H tipis, Bismillahirrahmanirrahim. Haim itu H tipis, mendesis seperti bebek. Ada kho. Kho itu di sini. Coba 3 ini saya hormati, kalau kita lekatkan dalam satu baris ayat misalnya, akan beda maknanya. Makanya perlu belajar. Pertama kho, khalqus samawati wal ardh. Maknanya apa? Allah menciptakan langit dan bumi. Kho-nya kita ganti dengan hatipis. Khalqus samawati wal ardh. Maknanya apa? Allah mencukur langit dan bumi. Lain tidak? Beda. Khalqus samawati wal ardh. Khalqus sama, Allah menghancurkan langit dan bumi. Awak kekendaan kita, Allah menciptakan langit dan bumi, malah dicukur. Nih, makanya jangan masuk dewe, benar dewe, ada referensi, dengarkan, dibacakan di hadapan orang lain. Kalau bacaan kita ini betul. Apalagi ngimam, ngimamnya hati-hatinya. Salah kita ngimam, kita yang menanggung dosa jamaah. Coba dengarkan, alhamdulillahi rabbil alamin. Woi, kecul galu itu. Hanya habsa alham alamin. Lah kecul galu itu. Jangan berani-gani bisa hormati. Karena dua imam itu berat. Seharusnya gaji imam itu besar. Tapi kita ini udah bergaji imam Pak. Terus terang aja. Minta tolong nih imam nih. Lambat datang di UP kawan. Ada orang mati imam dia datang mandu puluh. Imam nih kata kawan. Betul tidak? Nanggung kita imam gitu nih Pak. Harusnya gajinya besar imam. Karena apa dia yang menating dosa semua jamaah kalau dia salah. Makanya dia mesti bacaannya mesti betul. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lah kecil karunia. Lu mana enggak kenal. Waladali.
Ada dah dengar imam macam itu, tapi bukan di sini Pak, bukan. Tempat lain. Tuh. Ada lah. Tapi kadang-kadang imam ini ngeyel. Woi, jadi nenek moyang kami inilah, keluarga kami inilah imam nih. Ya Allah, nenek moyang kamu dulu, nenek moyang kamu masuk neraka enggak? Kamu masuk neraka. Nih. Nah, ini Bapak saya hormati, mesti betulkan masa ada referensinya. Lah masuk benar bacaan kita, kajikan dengan jangan lupa, tolong simak saya Pak. Lah betul belum bacaan saya? Tajwidnya, makhrijul hurufnya, matnya. Kalau lah nanti apa namanya? Beirama-irama. Irama itu 7. Bayati soba hijasika jiharkan nahwan ras. Ini. Tapi kelola belajar itu. Kelola belajar itu. Belajar kuda, benar bacaannya. Inilah keharusan pertama membaca Quran, Bapak Ibu Saudara hadirin yang saya hormati. Harus membaca Quran itu. Apa tadi pertama? Karena Al-Quran, bahasa Quran, karena malaikat di alam barzah memakai bahasa Quran ketika kita menanyai kita di alam barzah. Nido baca ngaji, nido tahu. Nanggung gitu. Nah, Bapak Ibu Saudara hadirin yang saya hormati. Setelah baca Quran, belajar Quran, maka dibacalah dengan hikmat Quran itu. Ada juga Pak, jo berdasarkan baca ngenido belagu. Woi Ustaz, aku tuh lah baca ngaji. Kata guru aku pendek panjangnya lapas. Makharijul hurufnya lah mantap, tajwidnya juga lah padek. Tapi Ustaz aku tuh malu nian karena suara aku tuh karut nian macam kambing ditarik Ustaz. Nih, suara aku tuh karut nian macam kambing ditarik. Bapak Ibu Saudara yang saya hormati, yang dipandang Allah Subhanahu wa taala bukan indahnya suara kita. Kalau kita ndak ngaji macam kuri kita ni galo, ya ni dong ngaji kita. Iya kira-kira. Badenging, mana kuri gitu. Kalau nak pakai irama bayati sobah hijasyar kajahwan nahwan ras itu 7 irama nak dipakai galo, mati kita ni dong ngaji. Mana suara jelek, pahami dah. Hancur lah gitu. Tapi ngajilah sesuai dengan kemampuan kita. Yang penting baca Quran dulu. Malu nian Ustaz, suara itu buruk nian. Nah kalau malu nian, masuk dalam kamar, bawa Quran itu masuklah dalam kamar itu, ngajilah itu, supaya didengar orang. Masih kedengaran dikit-dikit, mau amenen, ini mau takin. Ujungnya baik kedengaran. Untungnya kita ketika kita belajar membaca Quran, ada yang dengarkan, ketika salah ada yang benarkan. Itulah untungnya. Dan ketika orang membenarkan jangan dimarahi. Kamu dicak-pacak, nenek kami ngajar nih kata kawan. Iya, nenek kamu benar. Jangan dimarahi. Ditegur marah. Nah ini Bapak Ibu Saudara yang saya hormati. Jadi baca Quran. Ketika kita baca Quran ada yang dengarkan, ketika salah ada yang benarkan. Inilah referensi kita. Nah Bapak Ibu Saudara hadirin yang saya hormati, makanya sering-seringlah baca Quran itu. Al-Quran itu coba tengoklah. Ngapu kita tidak yakin bahwa Al-Quran itu adalah kitab suci kita Pak. Di segala lini Quran itu masuk. Cobalah. Orang nikah dibacakan Quran padek. Orang mati dibaca Quran tambah mantap. Orang sakit dibacakan Quran mantap. Bahkan sakit gigi, jemu sakit gigi dibacakan Quran mantap Pak. Cobalah, ada jemu misalnya di sini yang suka sekali lagu dangdut,
Ada yang galak dangdutan sih? Mana orangnya? Kebilo ada dangdutan beli gak kawan oi. Tapi ini dosa salah, ini ngapo? Masa tahu 7 tangan kalau ini suka sekali dia lagu dangdut. Bapak Ibu saya hormati, Nasawi itu dia sakit gigi. Cobalah putar lagu dangdut keras-keras, ngamuk kawan. Cobalah tengok, ini duk perempuan aku sakit gigi, kata aku pecah kagak lo sini lo, ngamuk kawan. Tapi ketika dibacakan Quran dia menjadi tenang, ngamuk, kuman dalam gigi pun tidur. Selesai orang baca Quran, kuman ulang lagi bangun, sakit lagi gigi. Ini Bapak saya hormati, luar biasa Quran masuk ke segala lini. Orang nikahan, orang hajatan, orang khitanan, syukuran dibacakan Quran, mantap. Nah inilah Bapak Ibu saya hormati, kenapa kita tidak yakin bahwa Al-Quran itu adalah merupakan kitab suci kita. Kenapa saya katakan kita tidak yakin? Karena banyak sekali sekarang yang masih meninggalkan Quran. Apalagi Bapak Ibu saudara saya hormati, kata baginda Rasulullah SAW, di akhir zaman itu kemudian waktu itu terasa singkat. Kenapa terasa singkat? Bukan waktunya yang dipendekkan, tapi kesibukan manusia luar biasa padat. Kita Pak, coba tengoklah, kalau kita nengok TikTok itu sejam terasa 2 menit. Cobalah kalau sholat tarawih 8 rakaat rasul 2 hari rasulnya. Apalagi imam berkumur. Nah kawan paling nengok sudut tu lah, lantak lah imam kata. Paling nyari sudut tu lah. Nah ini Bapak Ibu Saudara hadirin yang saya hormati, ini keharuskan kita baca Quran. Yang belum baca belajar, yanglah baca Quran, yang kemudianlah baca Quran amalkan perbuatannya. Berapa banyak orang yang pandai baca Quran, indah suaranya, musabako dia memenangkan musabako itu, tetapi tingkah lakunya senantiasa berseberangan dengan Quran, maka Al-Quran belum menghiasi kehidupannya. Yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa hidup kita ini sudah dihiasi dengan Quran. Ke timur kata Quran, ke sana kita berjalan, ke barat kata Quran, di situ kita melaju. Jangan ke timur kata Quran, kita ke Puhua. Puhua timur itu barat, maksudnya apa namanya depan itu barat maksudnya. Bertentangan selalu, ke timur kata Quran, kita ke barat. Ke selatan kata Quran, kita ke utara. Yang mencon rusak kita. Nah ini Bapak Ibu Saudara saya hormati, oleh karena itu dengan peringatan nuzul Quran ini, insya Allah kita senantiasa termotivasi. Jangan puas dengan ilmu yang ada Bapak Ibu Saudara hadirin yang saya hormati, maka cari referensi. Apakah benar saya mengucapkan al-huruf ini begini? Apakah sudah benar tajwid saya? Karena Al-Quran itu semakin digali, semakin banyak yang belum kita paham. Semakin kita gali, semakin banyak yang belum kita paham. Itulah keharusan kita untuk karena apa? Keharusan belajar Quran itu dari ayat yang pertama bahwa Rasulullah SAW menerima perintah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu. Perintah baca ini adalah perintah menuntut ilmu. Dan hadis yang menegaskan untuk menuntut ilmu ini banyak Pak. Utlubul ilmi walau bisin, utlubul ilmi minal mahdi ilal mahdi. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga meninggikan derajat orang-orang yang beriman dan berilmu pengetahuan. Luar biasa. Maka belajar. Nido pacak kita bahasa Inggris, nido ngapo Pak. Nido pacak kita bahasa Mandarin, nido ngapo, karena nido bawa mati. Tapi kalau kita tidak bisa baca Quran, ngapo gitu.
Dak baca bahasa Inggris dak masalah, dak baca bahasa Mandarin dak masalah. Paling kita ketinggalan zaman. Ketinggalan dari modernisasi paling itu. Tapi kalau kita tidak bisa baca Quran, maka kita terbelakang dunia, akan terbelakang di akhirat. Nanti Pak, bagi orang-orang yang membaca Quran itu, ketika di padang mahsyar, mereka mukanya barisan-barisan, mukanya semua bercahaya. Bercahaya mukanya yang terang. Ketika itu Rasulullah SAW bertanya kepada malaikat Jibril waktu beliau Isra wal Mi'raj, siapa ya Jibril mereka yang mukanya bercahaya sehingga aku tidak mampu melihat wajah-wajah mereka? Wahai Rasulullah, itulah adalah orang-orang yang senantiasa cinta kepada Quran. Orang-orang senantiasa membaca Quran. Orang yang senantiasa menghafalkan Quran. Ketika mereka meninggal dunia, itulah barisan mereka, barisan muka-muka yang bercahaya. Ada pula nanti muka yang gelap nian, karut pula. Siapa itu apa namanya? Itulah kata kawan yang puasa idah, mancing terus. Baliklah maghrib, mau sholat maghrib idah. Pentinglah burung daripada sembahyang. Maaf ya kalau disinggung Ini banyak contoh ini. Itu Bapak yang saya hormati, nanti ketika di padang mahsyar mereka berjalan litanian. Siapa yang kelihatannya capek sekali itu? Itu ya Rasulullah, kata Jibril, orang yang berpuasa. Tapi puasanya tidur terus. Dari udim subuh sampai maghrib. Ada yang nyubuh macam itu? Adalah. Yakin aku ada. Bangun susah mata dikit tidur lagi. Nanti ketika di padang mahsyar mereka seolah-olah berat sekali kaki yang mereka bawa. Kan mereka katakan, Ustaz, itu tidur itu kan ibadah. Ada hadisnya, naumus shaim huwal ibadah. Ya, tidur dikiru-kiru pula ibadah nih. Mulai nyari. Zuhur itu teringat. Asar lalu. Maghrib pai bangun. Kawan hendak terawih, oi bangunlah kata kawan. Woi, lah siang lagi dia. Siang pun dia, cuma nak sembahyang isya. Ini Bapak Ibu Saudara yang saya hormati. Jadi barangkali itu yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kita malam hari ini. Banyak sekali yang sebenarnya ingin kita bahas, tapi waktu juga. Demikian Bapak yang saya hormati, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Dan insya Allah kita semua termotivasi untuk membaca Quran. Quran bisa menyelamatkan kita dunia, bisa menyelamatkan akhirah. Bapak Ibu yang saya hormati, terakhir sekali mari senantiasa kita bergandeng tangan bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan malam hari ini bernilai ibadah dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita awali doa ini dengan bersama-sama membaca Ummul Kitab. Al-Fatihah. Bapak Ibu sekalian, saya banyak ngecek, banyak salah, banyak dosa. Saya mohon maaf kalau ada kata-kata yang menyinggung perasaan Ibu sekalian. Bukan niatku untuk menyinggung, tapi inilah modal saya menyampaikan dakwah. Nabi pun katakan kalau seorang sudah meminta maaf dan yang dia minta maaf itu tidak mau memaafkan, maka dosa-dosa orang yang meminta maaf ditanggung oleh orang yang tidak mau memaafkan. Jadi akulah minta maaf, terserahlah, tanggunglah dosaku. Wal kalam bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.